Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Anton. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya. Oke. Hari ini saya mau membahas mengenai Google. Ya sebetulnya isi video ini bukan lagi suatu rahasia ya. Mungkin teman-teman hanya kurang menyadari saja gitu ya. Ya, di video ini kita akan berbicara mengenai ternyata Google itu tahu segala informasi tentang kita. Bahkan informasi-informasi yang bersifat privasi itu Google tahu gitu ya. Nah, pertanyaannya dari mana Google bisa tahu aktivitas-aktivitas kita, minat-minat kita dan hal-hal yang bersifat privasi. Nah, Google pastinya tahu tentang nomor kita, tanggal lahir kita, nama lengkap kita tahu. Tahu dari mana? Tahu dari Gmail. Ketika kita membuat Gmail, ya, apalagi Gmailnya digunakan untuk hal-hal yang bersifat monetize, ya, seperti ngurusin YouTube yang dimonetize gitu ya, atau ngurusin iklan, itu pasti tahu informasi-informasi tentang diri kita, nama lengkap, nomor handphone ya, bahkan KTP kita mungkin kita pernah kirim ke Google gitu ya, itu dari Gmail. Yang kedua dari Google Chrome atau Google Search ya. Mungkin setiap harinya kita itu seringkali googling ya, kita mencari suatu informasi apapun itu ya, Google tahu dari riwayat-riwayat pencarian. Artinya Google akan mengetahui segala yang kita cari gitu ya. Yang ketiga ada Google Calendar. Artinya apa? Aktivitas-aktivitas kita, jadwal-jadwal yang pernah kita catat di Google Calendar, itu Google juga tahu ya. Lalu dari mana lagi? Dari belanja online ya, dari belanja online. Ketika teman-teman pernah menyadari nggak sih, ketika kita nyari suatu barang yang ingin kita beli ya, walaupun kita nggak jadi beli, barang itu muncul di mana-mana, di media sosial kita ya, di Instagram, di Facebook, muncul lagi gitu ya. Ternyata Google mengetahui minat kita dan kita sebenarnya ingin beli apa, mereka tahu gitu ya, karena dari situ, dari belanja online. Selanjutnya dari Google News. Google tahu apa yang kita baca ya, berita-berita yang kita cari, minat-minat kita mengenai informasi di luar sana, Google tahu gitu. Selanjutnya dari YouTube lah, udah pasti ya, dari YouTube. Mungkin setiap hari kita udah nonton YouTube ya, udah jarang nonton TV. Apa yang kita ketik di YouTube, apa yang kita tonton, semuanya tercatat juga di sana. Selanjutnya dari iklan yang kita klik ya. Semisal di media sosial ada iklan laptop atau handphone, kita klik, padahal kita cuma klik aja, nggak beli barangnya, tapi nanti di media ngekliknya di Instagram, muncul di Facebook, muncul di iklan-iklan yang lain gitu ya, di aplikasi-aplikasi yang lain muncul juga. Ternyata riwayat-riwayat kita ketahuan di situ. Lalu ada dari foto, dari tag ya. Kemudian dari map, itu udah jelas. Kalau teman-teman sering menggunakan maps ya, itu sudah terpola, titiknya berada di koordinat itu artinya Google tahu rumah teman-teman, atau mungkin tempat kerja teman-teman pernah kemana aja, itu Google bisa tahu. Bahkan kalau kita mengaktifkan suatu fitur, saya lupa fitur apa, Google akan mengetahui apa yang kita bicarakan. Kalau kita dekat handphone kita ngomong apa, Google tahu apa yang kita bicarakan gitu ya.
Google Assistant saja ya, Google Assistant. Kalau kita mengaktifkan Google Assistant, di situ ada yang namanya teman-teman kan tahu ya, kita bilang oke Google gitu ya, biasanya dia langsung nyaut gitu ya. Padahal HP kita awalnya mati, tapi nyaut-nyaut aja. Berarti kan apa yang kita bicarakan sebetulnya kan keambil ke sana gitu ya. Itu. Kemudian Google Hangout ya, chattingan-chattingan kita mereka tahu. Kemudian file-file yang kita simpan di Google Drive mereka tahu ya. Itu sudah jelas. Apa yang kita kerjakan di Google Slide, di Google Doc, di Google Sheet, Google tahu ya. Intinya segala aktivitas kita di dunia maya, di internet itu akan terekam. Itu baru Google ya, belum lagi yang lainnya seperti Facebook, Instagram, TikTok. Itu artinya segala sesuatu, baik itu yang sifatnya baik atau yang sifatnya buruk, itu semua ada jejak digitalnya, begitu ya. Mungkin sekalian saja di sini saya ingin mengajak, mari kita berhati-hati ketika menggunakan media sosial, menggunakan internet ya. Ketika kita komentar bahkan dengan menggunakan akun palsu ya, kita komentar yang nggak bagus, ngupload yang nggak bagus menggunakan akun palsu, itu akan ketahuan gitu ya. Jadi di zaman ini mudah sekali untuk melacak hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin dari teman-teman ada informasi lain yang lebih bagus, silahkan kirim di komentar ya. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video Mr. Anton selanjutnya. Bye.